Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nandana Abel Jafir Muhammad dengan NIM 220200020. Di sini saya merupakan mahasiswa di kelas 6A D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kewirausahaan. Itu tugas ini sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Fakih. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengantar kewirausahaan, yang dimana di slide pertama itu kita membahas latar belakang terlebih dahulu ya. Untuk setiap masalah pasti ada latar belakangnya lah. Untuk latar belakang kewirausahaan itu sendiri, itu karena yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, yaitu di tahun 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 1,73 orang dibanding di Februari 2019. Jadi pengembangan kewirausahaan yang dimasyarakatkan secara menyeluruh ke semua lapisan termasuk instansi baik pemerintah maupun swasta itu sudah berlangsung sejak tahun 1995. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itu banyak banget ya, dan juga negeri, misalnya contohnya BUMN. Selanjutnya, pelaksanaan program tersebut secara resmi tertuang dalam instruksi dilatar belakangi peraturan presiden nomor 4 tahun 1995 yang semakin meningkat jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, dari pernyataan tersebut, pengembangan jiwa kewirausahaan muda, karena hal itu perlu ditanamkan ke generasi dengan jiwa kewirausahaan ini. Mereka juga diharapkan mampu berperan sebagai pendukung lajunya pembangunan bangsa, baik secara fisik maupun non fisik. Yang kedua, berperan sebagai insan yang berpendidikan. Diharapkan jadi penggerak atau motivator dan bertanggung jawab terhadap kemajuan suatu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya pengetahuan di bidang kewirausahaan atau kemandirian. Yang ketiga, diharapkan juga menjadi suri tauladan sebagai praktisi atau pengajar di bidang kewirausahaan yang memiliki pendidikan tinggi, karena selama ini ya, masyarakat yang menjadi praktisi itu di bidang kewirausahaan pada umumnya pendidikannya bisa dibilang rendah. Yang keempat, itu sebagai lulusan perguruan tinggi yang diharapkan tidak sebagai insan pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kewirausahaan. Yang dimana wira itu artinya berani dan usaha itu sebagai daya ataupun upaya. Jadi wirausaha merupakan orang yang mempunyai kemampuan melihat dan mengambil kesempatan untuk bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat
dalam memastikan kesuksesan. Kewirausahaan berarti proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut itu bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu, dan hasil akhir dari proses tersebut adalah pencipta usaha baru yang dibentuk pada kondisi, resiko, ataupun ketidakpastian. Adapun moto wirausaha itu yang pertama, modal pasti bisa dicari, keahlian itu juga bisa dibeli, dan cita-cita dan semangat itu tidak bisa dibeli. Jadi cita-cita dan semangat itu harus dimiliki untuk memulai ataupun mengembangkan suatu usaha. Adapun tujuan kewirausahaan, yang pertama ada meningkatkan. Jadi kita dari kewirausahaan itu kita bisa meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, kita bisa menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran lah untuk berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, kita juga menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kita membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya itu sasaran kewirausahaan. Jadi kita berwirausahaan itu harus memiliki sasaran. Yang pertama itu ada dari instansi pemerintah seperti BUMN maupun organisasi, profesi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua kepada pelaku ekonomi seperti pengusaha kecil ataupun UMKM ya mungkin. Dan kedua koperasi. Terus yang ketiga, kita juga memiliki sasaran untuk generasi muda seperti anak-anak yang putus sekolah maupun calon wirausahaan. Ya, selanjutnya ada manfaat dari kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama itu kita menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, kita itu sebagai generator pembangun lingkungan maupun pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan bagi lingkungan. Yang ketiga, kita itu memberi contoh bagaimana kerja keras, tekun, dan memiliki yang namanya pribadi unggul yang patut untuk dicontoh maupun diteladani. Yang keempat, kita mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, yang lebih disiplin, lebih tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, kita juga mendidik masyarakat hidup yang lebih efisien dan sederhana. Baik, selanjutnya untuk keuntungan dari kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama, pastinya terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Lalu yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Selanjutnya yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausahaan kita secara penuh. Yang keempat, kita membuka peluang untuk membantu masyarakat dalam mengelola usahanya. Yang kelima, juga terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Ya, adapun kelemahan dari kewirausahaan tersebut sendiri pastinya juga ada. Yang pertama, pendapatan kita itu tidak pasti. Jadi dalam berwirausahaan itu kita ya tergantung pelanggan. Misal ada pelanggan rame-rame, kalau sepi ya sepi, jadi nggak pasti gitu. Terus yang kedua, bekerja keras. Kita tuh harus bekerja keras dan memiliki jam kerja yang panjang. Ya walaupun kita masih bisa mengatur sendiri sih, tapi ya kita
dalam berwirausaha itu harus memiliki kerja keras, maupun walaupun kita juga harus memiliki jam kerja yang panjang juga. Ya, selanjutnya kualitas hidup itu masih rendah. Dalam arti lain, kita itu harus hemat. Ya, selanjutnya yang pastinya kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam berwirausaha itu sendiri. Ya, mungkin sekian penjelasan sedikit tentang kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.